Om. Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang tentang airsoft gun dan teman-temannya. Kalau lihat di sebelah kiri kanan gua, ini adalah para master airsoft yang ada dari Bekasi. Tempatnya kita ada di mana nih, Om? Field Benghazi Cakung, Permetland. Ini ada Om Iwan Hulu dan ini Om Dias. Buat teman-teman yang suka main airsoft pasti tahu bener di media sosial dua orang ini adalah orang-orang yang paling hits sekarang ini urusan main airsoft, ya kan? Sekarang gua mau diajak area tour. Kalau orang-orang lain ngomongnya room tour, kita ngomong arena tour, Om, ya. Iya. Jadi di sini itu tepatnya di mana, Om? Lokasi di mana? Ini Field Benghazi ini terletak di dalam perumahan Medland. Jadi di belakang ada sekolah Santo Yosef patokannya. Ini ada waterlandnya, terus di belakang. Jadi ada ruko kosong, itu menjadi arena kita bermain sebenarnya. Arena apa? Ruko kosong sama ada lapangan luasnya buat main. Katanya di sini yang gue informasi dapat dari Om Dias sih kan ada 2 tim nih. Ya. Nah, itu gimana caranya kalau mau gabung? Ntar dulu kita potong, kita arena tour dulu. Oke, ini lapangan parkirnya sebenarnya. Jadi kalau kita bilang field ini sebenarnya bukan field komersil, tapi field swadayanya aja. Jadi kita bangunnya itu dengan pakai budget sendiri. Jadi ada 2 tim di sini yang jadi base campnya, ada tim Medland dan tim Jenggo. Jadi kebetulan memang kita adalah warga Medland. Dibuka memang dulu untuk main airsoft. Jadi kawan-kawan yang arsitektur Indonesia Jabodetabek ngumpul dan bikin field sendiri, dan kebetulan dapat restu dari pengurus RW-nya. Jadi bisa dilihat parkiran kita ini pernah menampung sekitar 100 player. 100 player ya? Iya. Kita pernah main di sini. Terus ini arena kita bermain. Ini benar-benar outdoor. Jadi ini semua obstacle-nya kita bikin, ada sumbangan dari beberapa teman, dari Kakak Dias kasih sumbangin. Terus kita bikin sendiri, ada ban-bannya. Ini kita biasanya starting point dari sini. Titik pertama satu tim mulai dari sini, dari area portal. Jadi satu tim harus pegang, satu tangan harus memegang portal sebelum permainan dimulai. Ya, terus lanjut. Nah, area permainannya biasanya terbatas. Area sini terbatas sampai tiang pilar yang ada di sana. Saya Galih Giraldi, biasa dipanggil Galih, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Permadiansa, tapi biasa dipanggil Nanang. Dengan Eko Satria Wahyu Utama, Om. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tony Harlianto, biasa dipanggil Tony. Rizky, Om. Baik, nama saya Dani. Sana, terus sampai batas ini tembok waterland. Terus kita maju lagi. Player bisa mencari perlindungan di tiap-tiap obstacle yang ada. Nah, ini letter L. Biasanya pertempuran terakhir sering berlangsung di titik ini karena tim dari sana bertahan di sebelah sini, tim yang dari kiri bertahan di sebelah situ. Mungkin teman-teman di sosial media sering ngelihat ini sebenarnya pojok cinta kalau kita bilang. Jadi orang sering freeze-freezan di pojokan ini. Jadi memang dari sana itu udah ngeliat di sini, ini kalau masuk biasanya paling susah kelihatan sih. Ini buta banget kita dari situnya. Nah, untuk pertandingan deathmatch tadi satu titik yang ada di sana, satu titik lagi ada di pohon sebelah situ. Tuh kelihatan ada bapak-bapak PSU lagi istirahat. Nah, itu untuk pertandingan deathmatch. Mode deathmatch yang butuh tempo cepat. Tapi kalau biasanya kalau rame kita ada player sampai dengan 20 orang, kita main skenario-nya bermacam-macam. Bisa retake building. Jadi ada dari 20 orang, 4 orang menjaga gedung.
Terus yang tim attackernya kita bagi dua, satu titik dari luar, bisa dari mana saja, dan satu titik lagi dari belakang sana. Ya, kurang lebih begitu sih untuk area Beng Haji. Awal mulanya memang lagi iseng-iseng ya, jadi pengen tahu gimana sih kalau main airsoft itu. Jadi pertama saya kenalnya itu airsoft spring alias kokang. Nah, tahu komunitas Beng Haji ini saya browsing-browsing di Facebook karena memang Facebooknya Beng Haji Spring Division atau BSD ini pansosnya luar biasa banget ya. Jadi secara traffic mungkin bagus, kesundul terus. Jadi saya bisa tahu gitu informasi-informasi seputar airsoft, seputar komunitas airsoft di Medland Cakung itu dari Beng Haji Spring Division awalnya. Awalnya dari teman anak saya pesantren. Nah, ikut lihat-lihat di YouTube, iseng, akhirnya kenalan sama di field ini di Beng Haji. Alhamdulillah. Nah, jadi awal mula ketemu Beng Haji tuh sebenarnya saya tuh udah vakum 3 tahun main airsoft 2017 karena pindah domisili gitu. Akhirnya cuma iseng-iseng bongkar-bongkar gudang, masih ada nih alat-alat airsoft gitu kan. Nah, akhirnya saya hunting. Wah, kayaknya field ini nih yang cocok buat sukir gitu. Maksudnya untuk dari saya pribadi ya. Jadi fieldnya luas, bisa untuk skenario, untuk fotosesi juga bisa. Ya, kebetulan memang saya dua yang saya suka gitu ya. Girdo iya, kemudian sukir juga iya. Jadi biasa habis main gitu ya kita langsung foto-foto gitu. Kalau sebelah kirinya apa itu luas Om? Nah, kiri ini lapangan. Jadi lapangan ini ada milik Pemprov DKI, kita bisa pergunakan. Nah, kalau biasanya anak-anak springan, para springer yang bermain di hari Sabtu sering memainkan area sampai full area, sampai batas gedung itu. Ini kan gue pernah lihat tuh buat kompetisi itu di mana Om lokasi Om? Kompetisi kecil-kecilan. Sini sebenarnya. Jadi kompetisinya di sini kita adakan. Jadi startnya dari sini. Ini areanya sebenarnya. Ini mungkin karena musim hujan jadi lumayan vegetasinya, rumputnya lumayan lebat. Jadi ini waktu itu kan lagi musim kering. Jadi ini kita ratakan. Jadi kita mainnya di sini sebenarnya atau kompetisinya. Udah 2 kali loh kita kompetisi di sini. Ada 3 kali ya. Ada yang AIK-nya 2 kali, yang springernya 1 kali untuk Jabodetabek teman-teman. Nah, untuk gedung ini bisa dipakai nggak Om? Bisa. Ayo kita cek ke dalam. Hal positif yang saya dapatkan pertama, satu, kita bisa menambah kawan, menambah silaturahmi antar kawan dari berbagai latar belakang, enggak dunia sudir, airsoft, rata-rata dari berbagai latar pekerjaan masing-masing. Jadi di sini dikumpulkan ya, kita jadi satu, akhirnya ya saling komunikasi, mempererat persaudaraan. Itu yang pertama ya, kita punya kawan baru. Kedua, pada saat main kita bisa bekerja sama, teamwork, bagaimana caranya menyelesaikan misi dengan baik dan benar. Yang ketiga, untuk fisik dan taktik pada saat kita bermain itu udah pasti sangat membantu banget untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, alhamdulillah nambah persaudaraan, nambah keluarga, nambah yang jelas nambah teman. Ini mungkin boleh percaya boleh nggak Om, tapi kalau dari saya sendiri, pertama penurunan berat badan. Mulai main tuh dari Juli 2020 sampai sekarang, alhamdulillah sih turun 2 kilo dan stabil sampai saat ini. Jadi nggak naik, nggak turun juga gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua sehat. Yang ketiga, memang secara cash flow sih agak lumayan berpengaruh ya, tapi tetap di bawah Heaven aja sih. Nah, untuk permainan capture building biasanya dari pihak penyelenggara hanya memakai 1 titik masuk, dan inilah pintunya. Jadi choking pointnya ada di sini. Makanya meskipun di dalam cuma ada 2-4 player, itu susah sekali untuk merebut gedung Beng Haji ini. Ayo kita cek ke dalam.
Nah, di dalam sudah kita sediakan obstacle untuk tiap-tiap player bersembunyi atau menyiapkan jebakan. Jadi gedung BHJ ini terdiri dari 2 lantai. Ini lantai 1 full obstacle. Biasanya titik-titik itu bisa untuk menembak player yang ada di luar. Jadi biasanya ini paling happy yang ada posisi di sini. Jadi dia tinggal taruh, tembak yang lewat, langsung tembak. Jadi makanya kita di BHJ itu atau FPS kita ketat banget karena lumayan kita mainnya lumayan dekat sih jadinya. Jadi kalau FPS-nya tinggi-tinggi lumayan babak belur. Oke, sejarahnya dimulai tahun 2018 sebenarnya. Jadi kita pertama kali launching BHJ itu 2018. Sebenarnya nama awalnya itu bukan BHJ. Jadi namanya dulu Field Badland. Terus berubah lagi jadi Big Monkey sampai BHJ. Salah satu foundernya itu kakak dia sebenarnya. Ada lagi Om Airul sama Om Pujo. Jadi mereka adalah airsofter senior dulu yang menemukan lahan ini. Jadi itu tahun 2018 kita buka fieldnya. Awalnya cuma main di depan sini aja, lapangan tengah. Terus pertengahan tahun 2018 kita dapat izin untuk menggunakan ruko yang tidak dipakai di Medland. Ini ruko sudah berdiri dari tahun 2002. Jadi lumayan lama dan nggak pernah dipakai sejak dibangun. Akhirnya kita buka, ada 2 tim yang membukanya. Jadi ada tim Medland sama tim Jenggo. Jadi itu. Terus untuk perizinan sendiri kita kebetulan kita di bawah asuhan dari Karang Taruna RW 7. Jadi di perumahan Medland ini kita di bawah Karang Taruna, jadi udah dapat izin dari RW. Terus kita udah perizinannya udah sampai ke Polsek sama Koramil. Jadi kita lumayan intens untuk koordinasinya ke mereka. Kira-kira begitu. Ya, jadi itu tadi beberapa contoh adegan lah kita katakan yang bisa dilakukan di BHJ. Ya, tergantung sebenarnya untuk materi-materi yang bisa dilakukan di BHJ itu tergantung kreativitas para konten kreator sih, gitu. Oh, jadi kalau ini lantai 2-nya bisa dilihat, ini agak lumayan longgar, gede lumayan. Jadi biasanya yang kalau foto di sini biasanya sama di bawah, jadi lumayan. Ya mungkin memang kita belum kasih pembatas, jadi kita selalu bilang untuk masalahnya hati-hati soal ini. Jadi ada beberapa titik untuk obstacle-obstacle-nya. Kalau untuk pertempurannya sendiri itu di sini biasanya. Jadi kalau kita yang di gedung itu, ini salah satu titiknya. Ini buat titik yang cover daerah sebelah kiri. Jadi kan masuk dari situ biasanya dia tahan di sini. Sama areanya sampai ke sana. Kalau sniper biasanya enak nih. Sniper ini enak. Ini yang titik tengahnya. Ini lumayan. Jadi ini kalau ini dia dapat semua area biasanya. Luas nih. Luas. Tetapi yang defend di sini biasanya babak belur biasanya. Nah, jadi kalau suka banget jadi lumayan ini, nembaknya bisa dapat semua dia. Kalau yang sebelah sini biasanya cover kanan. Dia dinding sana biasanya dia buat bantu di bawah, dinding di sana ditahan sama dia. Yang seberangnya apa tuh? Gimana? Yang seberangnya? Oh, itu juga dipakai nggak? dulu dipakai, tetapi sama RW. Dulu di sini sebenarnya ada woodland di belakang, ada sekitar 3 hektar. Tapi karena dipakai lahan ini kan kita pakai fasumnya RW, jadi dikaryakan. Jadi sekarang udah nggak bisa kita pakai. Sebenarnya bisa, tapi ada masyarakat yang tanam
ada yang nanam-nanam kebun sayur. Jadi kita enggak lah. Jadi kita enggak kita pakai. Oh gitu kebunnya. Iya, ini dulu sebelum mau jadi 3 hektaran. Tapi udah dibuka malah ada yang duluan. Jadi kita cuma hobi, mereka kan cari nafkah. Ya udahlah, kita nggak main di situ. Kita jarang mainin di situ lagi. Kasihan bos. Tapi untuk teman-teman konten kreator yang pingin suasana lain, di area sebelah sini, di samping gedung ini ada bedeng-bedeng. Nah, untuk sekedar bikin konten sih bisa, untuk bikin video atau foto-foto yang bertemakan militer itu bisa dipakai. Nanti kita cek vibe-nya, vibe ala-ala kartel gitu. Oke, kita itu paling sering ngadain sosialisasi dulunya. Jadi di bundaran, mungkin kalau tahu, kalau masuk Medland nanti kan ada bundaran bola dunia tuh. Di situ dulu sering ada acaranya RW 17-an. Kita pasti buka stand. Kita buka stand airsoft. Jadi kalau bisa dibilang warga perumahan Medland di sini sudah nggak kagok kalau ngeliat airsoft. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat ada orang bawa sepeda, tenteng unit itu udah nggak kagok. Jadi udah lumayan familiar untuk perumahan warga Medland. Karena memang itu tadi, karena kan kita kan di bawah Karang Taruna, jadi kita koordinasi sama RT sama RW-nya. Jadi lumayan sosialisasi di kita lumayan bagus sih untuk di sini. Jadi ini dulunya tempat tinggal para tukang-tukang yang dapat kerjaan proyek di perumahan Medland. Sekarang beberapa ada yang terisi, ada yang kosong. Nah, untuk para konten kreator yang butuh lokasi setting, nah bisa pakai di sini. Jadi vibe-nya ala-ala desa-desa kartel kayak di Meksiko, di Colombia. Kalau mau kayak bergaya ala-ala Bope Brazil, nah di sini cocok. Scario juga cocok. Sejauh ini udah ada event apa aja Om di sini Om? Yang sifatnya open for public. Oke, di sini pernah bikin acara porgasi, ultahnya ada apa ya? Ultah Jenggo pernah, punya lu juga pernah ya? Iya. Jadi kita yang berskala di atas 100 player kita pernah bikin 3 kali di sini. Jadi ada yang dari porgasi 2 kali, dari FAI-nya 1 kali. Jadi lumayan mengakomodir. Iya, akomodir. 2 kali. Nah, tadi kan bilang akses dari naik kereta atau naik kendaraan pribadi itu gimana? Jadi untuk sampai ke lokasi field bank haji sebenarnya lumayan gampang. Untuk teman-teman yang lokasinya jauh dari kawasan Cakung, itu dari arah Jakarta Selatan bisa lewat JOR. Aksesnya emang cuma JOR kayak. Jadi JOR akses dari arah Jakarta Selatan bisa keluar di Pulau Gebang, Cakung Barat, Cakung Timur. Nah, untuk dari arah Tanjung Priuk bisa keluar di Cakung Barat. Untuk teman-teman yang naik kereta juga gampang. Bisa naik kereta nanti turunnya di stasiun Cakung. Dari stasiun Cakung bisa melanjutkan perjalanan menggunakan ojek atau Grab. Terus juga ada akses busway di depan jalan masuk Medland, itu ada halte busway yang jadi dari mana aja turun di Pulau Gadung nanti melanjutkan dengan koridor busway koridor Harapan Indah Bekasi. Lalu kalau dari kita masuk sini HTM berapa Om? Buat teman-teman. Oke, untuk HTM karena tadi kan kita bilang ini sebenarnya bukan field komersil, jadi kita HTM itu agak lumayan. Untuk springan kita HTM-nya 20.000, sedangkan untuk yang hari Minggunya yang all unit itu kita ambil HTM-nya 30.000. All day gitu Ya, ya? sepuasnya. Kopi cuma 3.000. Reward tadi ya. Free parkir. Nah, terus untuk para konten kreator, mohon maaf teman-teman, kita kenakan HTM yang sedikit lebih mahal, 50.000 per orang ya, karena tujuannya kan
beda gitu. Jadi 20.000 untuk springan hari Sabtu, 30.000 untuk sukir all unit hari Minggu, dan 50.000 untuk para konten kreator yang ingin membuat foto atau video atau hal semacamnya lah. Oke, terima kasih. Sebenarnya Beng Haji itu bukan klub. Beng Haji itu adalah komunitas. Jadi sebenarnya komunitas dari beberapa klub airsoft sebenarnya. Jadi yang sering main bareng. Jadi kalau untuk AEK-nya sendiri sebenarnya kita punya 2 tim. Ada tim Jenggo dari Purgasi dan tim Medland dari FAI Jakarta. Jadi masing-masing sebenarnya, kebetulan kakak dia sini adalah ketua Jenggonya yang sekarang. Kalau saya dari Medland, jadi pengurusnya Medland. Jadi masing-masing punya standar sih ya kalau mau untuk gabung klub ya. Udah punya unit airsoft sendiri, umur 18 tahun. Kalau punya unit sehat sebenarnya. Jadi standar lah seperti klub-klub yang lain. Kalau pelantikan memang sering terlihat ya, kita ada pelantikan, kalau kita bilang apa istilahnya ya, mandi BB ya. Nah, jadi sebenarnya ada filosofinya sebenarnya di kita itu sebenarnya kalau diguyur BB. Jadi yang kita harapkan kalau anggota baru itu pada saat diguyur BB, jadi dia tahu bahwa BB itu sakit. Karena BB itu sakit, janganlah menggunakan FPS yang tinggi-tinggi. Jadi pada saat dia sudah merasakan sakit, seharusnya dia kalau nembak temennya, wah itu sakit. Ya udahlah, seharusnya kan dia sebagai manusia yang normal dan sehat, dia berpikir, wah jangan digituin sama temennya. Jadi itu namanya filosofinya kita. Sebenarnya kalau dilihat ya, kejam. Sebenarnya nggak kejam sih sebenarnya, itu udah diatur sebenarnya. Jadi FPS yang kita gunakan FPS standar sebenarnya. Jadi senior-seniornya udah pada ngeliatin. Terus pada saat mau kita lantik benar-benar sehat walafiat. Jangan sampai habis sehat kita pakai mobil ambulans. Jadi sebenarnya cuma kelihatan di videonya serem apa segala macam, sebenarnya itu tidak sebenarnya. Filosofinya aja yang kita ambil sebenarnya. Jadi fasilitas Beng Haji setelah teman-teman parkir di tempat parkir yang telah kita sediakan, 50 meter dari tempat parkir ada warung, bisa minum es, minum kopi, makan Indomie juga bisa. Untuk safety zone kita ada di sebelah sana, di lantai 1-nya safety zone, lantai 2 musola. Tersedia air bersih, kalau untuk sekedar buang air kecil masih memadai. Dan di depan nggak jauh, di depan pintu masuk ke field itu ada Alfamart, terus Indomaret, juga banyak penyedia makanan kayak seperti mie ayam, ketoprak, lain-lain. Jadi untuk sukir reguler di Beng Haji ini ada 2 sesi. Hari Sabtu untuk khusus springan, dan hari Minggu untuk all unit, termasuk spring sniper, AEG, GBBL, segala macam unit lah kita terima. Dan di kita aturan sukirnya sih, masalah skenario itu bebas ya, fleksibel, tergantung penyelenggara. Untuk hari Sabtu biasanya di host oleh BSD dan MAL, dan juga terkadang ada rekan-rekan dari MTF. Dia membuat acara sendiri, Micromilsim lah tajuknya, Micromilsim, skenarionya macam-macam. Untuk hari Minggu juga macam-macam, biasanya diawali dengan deathmatch, terus berlanjut ke skenario. Untuk FPS di kita ketat, setiap sukir diadakan sesi krono. Untuk hari Sabtu itu batas FPS 380 FPS dengan BB 0,2. Jadi dan untuk hari Minggu 420 FPS dengan BB 0,2. Semua unit yang melewati batas yang tadi dijelaskan akan dikarantina oleh person in charge pada hari tersebut. Jadi unitnya akan ditahan, disimpan, dan boleh diambil setelah yang bersangkutan benar-benar ingin pulang. Jadi kita tidak ada kecolongan. Dan aturan ini sudah kita terapkan di 2 event bersama yang diselenggarakan oleh Jenggo dan MAL. Alhamdulillah jadi eventnya jadi tertib sih, nggak ada colong-colongan unit yang over FPS yang menyakitkan lah gitu. Nah, untuk join sukir nanti bisa pantengin flyer dari kita. Di situ tertera kontak personnya jika ingin bergabung sukir. Cuma yang pasti itu tadi, untuk hari Sabtu dan Minggu kita selalu ada kegiatan di sini. Jadi langsung datang juga tidak masalah. Tidak bakal kecewa. Nah, untuk jam biasanya start dari jam 10 pagi sampai dengan secapainya lah. Gitu.
Oke. Jadi ini adalah Wall of Fame-nya Beng Haji, ikonnya Beng Haji. Beng Haji kalau belum berfoto di sini nggak sah. Ya biasanya kalau kita juga ada event, ya tiap-tiap peserta kita usahakan ada fotonya dengan lokasi di sini. Gitu. Selanjutnya Ini pintu masuk ke safety zone-nya. Jadi memang kita kerjasama sama yang jagain rukonya. Kita udah minta izin sama dia. Ini area safety zone-nya. Jadi kalau musim hujan kita taruh di sini. Kita kerjasama sama yang jaga ruko, namanya Pak Mista. Jadi kita pinjam areanya dia. Di situ ada WC, yang mungkin WC ala kadarnya. Di atas adalah tempat safety zone juga. Di situ ada musola. Ini nggak nyambung sama yang tadi ya? Enggak, beda memang. Jadi untuk teman-teman yang pernah lihat bahwa kita pernah menyelenggarakan event di area yang berhutan lebat, itu memang beda lokasi, tapi tetap dalam satu satu pengelolaan dengan field Beng Haji ini, gitu. Oke. Mungkin teman-teman Airsofters sering melihat kenapa sih kalau Beng Haji itu sering bawa shield sebenarnya. Jadi kenapa? Karena kita disediakan sama Kakak Dias, kita punya shield. Jadi kita biasa main itu pakai shield sebenarnya. Jadi pas kita milsim atau JO itu kadang-kadang ada yang iseng bawa shield itu sebenarnya karena kita udah terbiasa main bawa shield di sini buat itunya. Jadi salah satu faktor penentu kita bisa tembusan dinding gedung itu adalah kita harus pakai shield sebenarnya. Jadi kita benar-benar pakai shield maju. Jadi baru kita tembusin. Jadi kadang-kadang mungkin kok anak Beng Haji sering banget pakai shield kalau lagi tempur ya gitu, karena kita udah terbiasa memang pakai shieldnya. Spesial dikasih ke kita. Boleh pakai balikin lagi. Sebenarnya info itu hoax sebenarnya. Jadi sebenarnya kita mainnya di Beng Haji ini sama lah seperti field-field yang lain. Kebetulan di Beng Haji ini sepunya airsoft banyak. Jadi banyak yang ngeliatin kita dan yang membimbing kita. Jadi kebetulan kita mainnya lumayan tertib. Itu FPS kita sekarang 420. Jadi kita di krono, benar kata Kakak Dias tadi, di krono. Terus yang hari Sabtu juga kita di krono. Jadi semua di krono. Kalau untuk zombie sebenarnya nggak ada zombie. Tapi kita memang ada peraturan seperti contoh, kan kita ada bolong-bolong. Rekoset kita memang tidak terhitung hit. Bolongan juga kena di bolongan kita tidak terhitung hit. Mungkin untuk beberapa orang baru pertama kali main di sini kok saya nembak, ya terkejut kan dengan aturan kita. Memang agak sedikit beda mungkin karena kan kita di outdoor ya, anginnya banyak. Jadi itu semua bohong lah sebenarnya. Jadi terus kalau dibilang ada isu juga, oh kalau ada Beng Haji itu skenario milsim rusak atau apa, salah. Mungkin sebagai informasi buat kawan-kawan Airsoft Indonesia, komunitas Beng Haji ini kalau dikumpulin semuanya mungkin ada sekitar 150 player dan aktif semua. Bayangkan kalau kita pergi milsim 2 tim atau berapa tim itu rombongannya itu bisa satu mobil. Kita terakhir ke Pemalang, ke Omoko, satu bus kita. Jadi memang sekali milsim itu kita banyak. Udah itu banyak, sering main, memang koordinasinya udah baik. Jadi makanya kalau kita gempur itu koordinasinya tuh selalu bagus sebenarnya. Bukan karena ngerusak, enggak. Memang karena kita sering main, sering sukir bareng, jadi tektok. Nah, sudah saling percaya, tektoknya udah dapat. Itu sebenarnya inti. Jadi sebenarnya Beng Haji itu adalah komunitasnya sangat solid dan dibilang udah mantap lah. Jadi karena udah teman lama, udah hampir rata-rata udah berteman lebih dari 2 tahun lebih. Jadi ngopi-ngopinya udah enak berarti sini. Kalau mau join, ayo join kita sebenarnya. Jadi kalau teman-teman datang ke Beng Haji, satu itu stamina terkuras. Dari mulai kita start game sampai dengan selesai itu bisa berlangsung 8 sampai 10 game. Kalau teman-teman ngikut dari game 1 sampai dengan 10, itu tenaga pasti habis. Terus yang kedua, yang pasti brotherhood-nya. Namanya Airsoft kan terkenal brotherhood-nya. Kita nambah relasi, nambah teman, nambah kawan, bisa juga membantu dalam proses jual beli unit atau aksesori dan semacamnya gitu. Kontak person selain yang tertera dalam flyer undangan skirmish bisa ke saya, Dias Surya, dan juga ke Kakak Iwan Hulu. 2, 3, go 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 go.
bang. Tinggal only bosku. Di belah kanan tuh. Clear. Tadi gue berapa? Ayo, mana koordinasinya? Aku harus jadi pengatur serangan. Aduh. Gimana bang? Ah, ya gitu deh. Ngap. Ayo teman-teman Airsoft Indonesia yang memiliki waktu dan kesempatan, kita main bareng di Field Beng Haji, rasakan keseruannya sama-sama.